Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Angrina dengan NIM 2111130023, Prodi Ekonomi Syariah 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pegadaian dan pegadaian syariah. A. Pengertian pegadaian dan pegadaian syariah. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Sedangkan pegadaian syariah adalah jenis pegadaian yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Yang B yaitu sejarah berdirinya pegadaian dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah didirikan pada tahun 2004. C. Landasan hukum memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. D. Kendala dan strategi pegadaian dan pegadaian syariah. Kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah adalah masih minimnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan pegadaian syariah. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pegadaian syariah adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan pegadaian syariah. E. Persamaan serta perbedaan pegadaian dan pegadaian syariah. Perbedaan utama antara pegadaian konvensional dan syariah adalah pada akadnya, di mana pegadaian konvensional menggunakan akad riba, sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad jual beli atau akad murabahah. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pasar modal dan pasar modal syariah. A. Pengertian pasar modal dan pasar modal syariah. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal syariah di sisi lain adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. B. Sejarah pasar modal dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah Indonesia didirikan untuk mengembangkan halal value kain dalam transaksi. C. Prinsip-prinsip dalam pasar modal syariah. Prinsip-prinsip dalam pasar modal syariah meliputi larangan riba, perjudian, dan spekulasi. D. Fungsi dan karakter pada pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah mencakup pembiayaan, investasi, dan perlindungan kekayaan. Namun, pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, perjudian, dan spekulasi. E. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal syariah meliputi saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. F. Produk derivatif pasar modal dan pasar modal syariah. Produk derivatif pasar modal syariah mencakup kontrak berjangka syariah dan opsi syariah. G. Perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dengan semakin banyaknya produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan. Materi yang terakhir adalah tentang lembaga filantropi Islam. A. Pengertian lembaga filantropi Islam. Lembaga filantropi Islam adalah seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. B. Peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, praktik filantropi Islam telah ada dalam masyarakat, namun regulasi formal belum terbentuk. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memperkuat legitimasi pengelolaan zakat secara nasional. C. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf sebelum dan sesudah kemerdekaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk selamanya guna kepentingan ibadah. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, praktik wakaf telah menjadi bagian penting dalam filantropi Islam di Indonesia. D. Macam-macam
pengelolaan filantropi, zakat, dan wakaf di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang mengelola zakat dan wakaf. Beberapa di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Rumah Zakat, Dompet Duafa, serta berbagai lembaga amil zakat dan wakaf di tingkat lokal. Setiap lembaga ini memiliki peran dalam menghimpun dan mendistribusikan